Pertama saya ucapkan selamat atas Centimeter ini. Terima kasih untuk sahabat saya Pak Rektor, kemudian juga kolega saya Prof. Teddy Mantoro. Semoga sehat-sehat. Juga untuk Mas Gun-Gun yang hari ini akan sharing. Senang sekali saya pada hari ini diberikan kesempatan untuk sharing. Sebelumnya revisi dulu, saya ketua Aptikom itu 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang ketuanya Prof. Zainal Hasibuan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, saya pembinanya. Tanpa memperpanjang waktu, saya langsung saja mengenai inovasi dan solusi sains dan teknologi, terutama dalam kaitannya dengan Sustainability Development Goals tahun 2030. Teman-teman sekalian, kita tahu persis bagaimana SDG ini adalah sambungan dari MDG ya, di mana ada 17 tujuan utama, objektif utama agar kita itu sebagai makhluk di bumi ini, sebagai manusia yang hidup bersama, sharing earth gitu ya, sharing bumi yang semakin panas ini bisa tetap sustainable sejauh mungkin. Kita tidak ingin agar kita hidup saling berdesak-desakan, kualitas kehidupan tidak seimbang gitu ya. Pemenuhan terhadap kebutuhan pokok masyarakat itu tidak sama ya, dan juga tidak terpenuhi di sejumlah tempat. Kita ingin setiap individu yang ada di permukaan bumi ini bisa mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Itu tidak ada cara lain kecuali seluruh negara yang ada di seluruh dunia ini melalui inisiatif PBB bekerja sama. Nah, orang bekerja sama kalau tidak ada goals-nya, kalau tidak ada sesuatu yang bisa diukur, itu biasanya akan sembarangan atau serampangan. Oleh karena itu ditemukanlah dari ribuan faktor yang perlu diperhatikan menjadi 17 goal utama. Nah, 17 goal utama ini kalau kita lihat sebenarnya memiliki keterkaitan yang erat juga dengan misalnya Society 5.0 yang dilahirkan oleh Jepang. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, definisi Society 5.0 itu memiliki kemiripan dengan SDG ini. Pertama, berorientasi pada manusia, ya, mengenai kualitas kehidupan manusia. Kedua adalah tujuannya menyelesaikan masalah sosial secara ekonomis. Ya, jadi berfokus pada manusia untuk menyelesaikan masalah sosial secara ekonomis dengan cara melibatkan sains dan teknologi. Itulah kalau kita lihat ada persamaan di antara sejumlah inisiatif tersebut. Nah, bagaimana teknologi dalam hal ini kemajuan sains dan teknologi bisa memberikan kontribusi di dalam pencapaian SDG bersama ini. Nah, teknologi yang paling banyak diharapkan di sini adalah teknologi-teknologi yang berada dalam era revolusi 4.0 seperti IoT, artificial intelligence, blockchain, big data, machine learning, robotics ya, artificial intelligence, augmented reality, VR, drones dan lain sebagainya. Makanya salah satu pembicara kita nanti kan jagonya blockchain itu ya, kita bisa mengambil inisiatif yang baik di sana. Nah, berbagai negara-negara di dunia itu mencoba untuk membangun teknologi yang tidak berada di ruang hampa, yaitu teknologi yang bisa memberikan kontribusi terhadap pencapaian goals yang ada di SDG tersebut. Karena dengan mencapai goal tersebut artinya teknologi kita benar-benar bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, lahirlah kemudian berbagai inovasi-inovasi yang nanti akan saya sampaikan ya, aplikasi-aplikasi yang menggunakan perkawinan antara berbagai konsep-konsep yang kita kenal dalam dunia informatika. Seperti perkawinan antara IoT dan AI dan VR, drones dan blockchain, dan lain sebagainya.
Nah, hari ini saya akan sharing, mudah-mudahan cukup 30 menit, mengenai di mana Anda sebagai scholar, Anda sebagai ilmuwan, Anda sebagai peneliti, Anda sebagai orang informatika bisa membangun ya teknologi yang memberikan kontribusi dimaksud. Kita mulai satu persatu dari 17 itu ya. Yang pertama itu terkait dengan yang namanya poverty, kemiskinan. Di tahun 2015 lebih dari 700 juta ya manusia di bumi masih hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Nah, saya membayangkan diciptakannya semacam application sebagai contoh ya. Ini saya kasih nama sendiri aja. Applicationnya misalnya kita buat namanya Help the Poor. Apa itu? Kita bisa mengalokasikan secara akurat wilayah dan populasi yang dilanda kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Ya, bagaimana cara mengalokasikan secara akurat? Modelnya sudah menggunakan satelit, ya, terutama di daerah-daerah yang air sangat sedikit tapi panasnya sangat lama, begitu ya. Dan kita lihat juga di negara-negara yang sedang dalam peperangan, negara miskin, itu oleh satelit itu dicitrakan. Kemudian dari situ tempat-tempat yang miskin itu, tempat-tempat manusia yang membutuhkan pertolongan manusia lain, itu secara otomatis diperlihatkan, dipetakan kepada dunia via media sosial. Tujuannya adalah untuk mengetuk hati individu, komunitas, pemerintahan dari negara lain yang bisa memberikan bantuan secara inklusif maupun eksklusif setiap hari. Bukan lagi modelnya seperti aid atau bantuan yang setahun 2 tahun. Dan ketika sebuah perusahaan, sebuah komunitas, seorang individu atau pemerintah suatu negara lain mau menyalurkan bantuan, tidak lagi melalui lembaga-lembaga broker, tetapi bisa langsung ditujukan ke yang bersangkutan. Dan bantuannya tidak salah sasaran. Mereka yang dilanda kedinginan diberikan bantuan yang pas. Mereka yang dilanda kelaparan diberikan bantuan yang pas. Dan ini sifatnya harian, peer to peer, person to person, community to person, government to person. Jadi menghilangkan ketidakakuratan dalam alokasi sebagaimana banyak ditemukan pada saat ini. Yang kedua, bagaimana caranya mengatasi kelaparan, zero hunger. Karena yang tadi ekstrim miskin itu 700 juta itu masih kelaparan. Nah, kelaparan kebanyakan karena apa? Bukan karena yang bersangkutan itu kekurangan makanan di dunia ini, tetapi begitu banyaknya produksi tanaman, perkebunan, pertanian yang gagal panen, sehingga suplai makanan di bumi itu lebih sedikit dari demand-nya. Di sini mungkin kita bisa membuat aplikasi, katakanlah kita beri nama auto harvest. Apa itu? Kita identifikasi tanah-tanah agrikultur non-produktif di seluruh permukaan bumi. Kita lihat tanah-tanah yang sebenarnya produktif bisa ditanami makanan, tapi sekarang tidak dipergunakan. Nah, kemudian di tanah-tanah yang kosong yang kita lihat dengan menggunakan pencitraan digital itu, kita bisa tetapkan kira-kira tanaman apa yang cocok untuk bisa ditanam di tempat-tempat itu. Nah, ketika sudah terjadi itu, kita pertemukan antara investor dan pemilik tanah yang tidak dipakai atau tanah yang tidak produktif itu untuk menawarkan kerjasama bisnis. Agar menarik, ada simulasi hitung-hitungan keuangannya secara otomatis dengan menggunakan artificial intelligence, sehingga banyak orang di dunia ini bisa saling silang membiayai lahan-lahan kosong yang sebenarnya bisa diproduksi untuk tanaman yang bisa dimakan, memenuhi kebutuhan pokok. Yang ketiga, kita bicara masalah kesehatan. Katakanlah kita buat aplikasi Health to Go. Bagaimana kita bisa memonitor kesehatan berbagai miliaran orang yang ada di bumi ini. Padahal kita tahu 50% lebih sudah memiliki gadget. Artinya mereka mampu membeli perangkat-perangkat seperti itu.
Mari kita ciptakan alat atau gadget yang bisa ditaruh di gelang, ya, dilekatkan pada tubuh kita, sehingga sistem bisa memonitor kondisi kesehatan individu dalam berbagai situasi dan konteks. Kalau ada anomali, misalnya irama jantungnya tidak standar gitu ya, terjadi anomali, atau tekanan darahnya menaik secara signifikan sebelum dia sakit jantung, sebelum dia stroke, itu datanya bisa dikirim ke puskesmas terdekat, ke rumah sakit terdekat, agar bisa diberikan antisipasi sebelum yang bersangkutan menderita sesuatu. Nah, ini yang disebut sebagai antisipatif, kegiatan-kegiatan preventif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Tadi Pak Rektor bicara mengenai edukasi. Tidak semua masyarakat di bumi ini mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Caranya seperti apa? Caranya adalah kayak kita lakukan secara e-learning tadi. Tetapi e-learning yang go to the next level. Dalam dunia pendidikan, ujungnya nanti kurikulum itu bukan satu bagi semua, tetapi tercipta yang namanya personal kurikulum. Setiap mahasiswa, setiap siswa bisa menyusun kurikulumnya sendiri. Dan itu tidak mungkin dilakukan jika tidak ada kerjasama antar lembaga dan tidak ada teknologi untuk melakukannya. Dengan demikian, maka orang-orang di daerah tertentu yang membutuhkan keahlian tertentu untuk mereka hidup lebih layak dapat memilih konten-konten pembelajaran yang sesuai dengannya. Tidak seperti sekarang ini, dimanapun kita berada, siapapun kita mendapatkan kurikulum yang sama, sehingga banyak waktu terbuang untuk mempelajari hal-hal yang tidak relevan dalam kehidupan kita. Yang kelima, kita bicara mengenai gender equality. Karena ternyata kesetaraan gender walaupun digaungkan belum banyak terjadi. Baru 28% wanita yang memiliki posisi sama dengan laki-laki di dunia ini, terutama dalam berkarir. Ayo kita bikin aplikasi Equal to Work, di mana kita bisa mencatat seluruh inventory pekerjaan di bumi ini, dan kita bisa membuat dashboard yang isinya apakah terjadi ketidaksamaan, diskriminasi terhadap gender, terutama ketika mereka rekrutmen pegawai. Nah, dari situ kita bisa membuat program otomatisasi untuk mendistribusi agar yang laki-laki maupun wanita mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang sama. Kemudian keenam, kita bicara mengenai air bersih dan air yang sanitasinya baik. Karena kita tahu bahwa 2,2 miliar manusia masih belum punya akses ke air bersih. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Kita petakan sumber-sumber air bersih yang tersebar secara geografis di dunia ini. Kita simulasikan ketersediaannya pada titik-titik populasi dunia. Kita buat algoritma distribusi air bersih untuk jangka waktu tertentu. Karena pasti ada yang kelebihan air, pasti ada yang kekurangan air. Yang kelebihan air tidak berani kasih yang kekurangan. Takut kalau nanti mereka butuh lebih, itu kurang. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara memberikan algoritma, mengembangkan machine learning untuk membuat mereka tidak perlu khawatir. Untuk jangka menengah sampai jangka panjang, mereka masih bisa aman. Kita bicara mengenai affordable and clean energy. Energi fosil sudah akan banyak ditinggalkan karena sudah habis. Orang mulai mencari energi dari matahari. Orang mulai mencari energi dari angin. Ya, nah itu hanya bisa dicapai apabila titik-titik desentralisasi energi di dunia bisa kita monitor dengan sensor-sensor IoT. Ya, kita bisa membuat catatan berbasis blockchain mengenai di mana saja titik-titik energi terbarukan itu ada di bumi ini. Kita bisa tahu di negara mana saja yang anginnya kencang dan continue, sehingga bisa kita tawarkan untuk menaruh sumber daya angin untuk di-sharing rame-rame. Yang kedelapan, kita bicara mengenai masih banyaknya pengangguran dan juga orang yang berada di bawah kemiskinan atau tidak bisa lewat dari pemenuhan bahan pokok minimum. Di sini kita bisa
berbicara mengenai EconoWorld, ya, menciptakan berbagai tools agar manusia lebih produktif. Yang tadinya satu manusia hanya bisa memegang beberapa hektar tanah pertanian, bisa dilipat gandakan dengan teknologi. Kemudian kita bicara mengenai industri, innovation, dan infrastructure. Ya, bagaimana kita bisa mengembangkan grid-grid IoT. Agar apa? Agar semua industri di dunia ini efisien. Anda lihat bagaimana selama pandemi ini banyak sekali yang tutup. Industri besar yang gulung tikar. Itu kalau dibiarkan mangkrak saja akan menghabiskan biaya yang luar biasa. Tapi kalau kita bisa menyatukan semua itu menjadi grid-grid infrastructure, kita bisa menaruh sensor-sensor IoT di berbagai pabrik-pabrik di dunia, maka pabrik-pabrik itu tidak perlu takut untuk tetap berjalan karena kita bisa membuat simulasi mengenai kebutuhan bahan-bahan mereka dari seluruh dunia. Yang ke-10 kita bicara mengenai reduce inequalities. Apa itu? Ini masalah kesenjangan antara negara-negara di dunia terkait dengan apa? Dengan diskriminasi terhadap hak asasi manusia. Banyak orang-orang yang tertindas, banyak orang-orang yang diskriminasi. Nah, kesenjangan-kesenjangan ini oleh teknologi, oleh IT sebenarnya bisa kita petakan. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya media sosial. Berikutnya adalah city safe. Apa itu? Sustainable cities and communities. Semakin banyak orang membangun kota, semakin banyak orang tinggal di kota, namun mengakibatkan semakin rendah kualitas kehidupan di kota. Karena banjir, karena penyakit, kepadatan penduduk, polusi, dan lain sebagainya. Disinilah kita membutuhkan banyak sensor di kota-kota besar itu untuk menilai tingkat kesehatan dan kelayakan kota. Kita bisa mendeteksi masalah polusi, masalah banjir, masalah ketersediaan oksigen, masalah kelembapan cuaca dan lain sebagainya. Nah, aspek-aspek yang membahayakan manusia yang hidup di kota itu bisa secara otomatis dilihat oleh seluruh manusia sehingga kita bisa mengambil aksi agar kota-kota yang ada di bumi ini lebih layak huni, lebih baik. Kita bicara mengenai recycle, ya, karena 38% dari sampah elektronik terutama, belum lagi kita bicara plastik, itu tidak bisa di-recycle. Akibatnya adalah bumi kita makin kotor, makin panas, makin sulit atau tidak enak untuk dihuni. Oleh karena itu kita harus mulai mengendalikan, mengontrol produksi elektronik, produksi plastik, atau produksi bahan-bahan yang tidak bisa didaur ulang. Sebaliknya kita harus mempromosikan hal-hal yang bisa didaur ulang. Biasanya yang bisa mendaur ulang ini adalah negara maju yang punya teknologi maju. Negara-negara berkembang, negara miskin tidak punya kemampuan teknologi itu. Disinilah teknik informatika bekerja, yang mempertemukan mereka yang memiliki teknologi daur ulang dengan mereka yang memiliki sampah-sampah elektronik yang tidak bisa didaur ulang. Ke-13 kita bicara masalah climate change. Bumi semakin panas, bumi semakin padat. Nah, kalau kita tidak mengontrol emisi karbon, maka kiamat akan datang lebih cepat. Ya, atau kita akan berebutan oksigen. Ya, film-film futuristik yang ada di film-film itu bisa menjadi kenyataan. Orang berebutan tempat hidup, orang berebutan air bersih, orang berebutan oksigen. Oleh karena itu, setiap individu, bukan setiap negara, tetapi setiap individu harus bisa berkontribusi terhadap climate change tersebut. Dengan cara apa? Saya membayangkan kita punya dashboard yang bisa melihat individu mengenai kondisi rumahnya, kondisi RT RW-nya terkait dengan climate change. Berikutnya adalah banyak orang lupa bahwa bumi ini lebih banyak airnya dari daratnya. Orang darat sangat tergantung dengan airnya, dengan ikan, dengan biodiversity yang ada di sana. Kalau kita tidak menjaga samudra dan lautan, maka bumi pun akan punah. Disinilah teknologi drone, ya, teknologi AI di bawah tanah alias di lautan
itu harus mulai dikembangkan untuk memonitor agar tidak terjadi perusakan terhadap ekosistem samudera dan lautan. Itu juga berlaku untuk darat, our earth, begitu ya. Dan dua lagi yaitu terkait dengan perang, bagaimana teknologi bisa mengatasi peperangan, bagaimana teknologi bisa mengurangi agitasi-agitasi, adu domba yang terjadi lewat media sosial. Kita buat program anti-hoax, kita buat program agar orang tidak mau atau mudah diadu domba. Waktu saya tinggal 1 menit. Sekarang terkait dengan itu semua hanya bisa dilakukan apabila seluruh manusia di dunia, tidak peduli rasnya apa, tidak peduli negaranya apa, harus bekerja sama. Bagaimana bekerja sama yang dimaksud dalam konteks informatika? Aplikasi apapun yang dibuat yang melibatkan kehidupan orang banyak dan bisa memberikan kontribusi positif, ayo di-sharing, dibuka API-nya. Sehingga aplikasi di Indonesia, Malaysia, Jepang, Korea, Amerika, Kanada, Mesir bisa saling di-sharing untuk bisa saling membuat kolaborasi global terjadi secara lebih cepat. Teman-teman sekalian, dari 17 goals tadi, 5 goals itu sangat membutuhkan teknologi untuk memberikan significant impact. Jadi nanti saya mengharapkan waktu call for papers atau Anda yang sedang mengambil skripsi, tesis, disertasi, ya mulailah mencari bagaimana membantu solusi IT untuk kesehatan, untuk ekonomi growth, perkembangan ekonomi, untuk penciptaan smart city, untuk membantu agar produksi bahan-bahan pokok meningkat, untuk membantu pengembangan atau pengendalian iklim agar bumi kita tetap bisa kita huni bersama-sama. Dan dari 17 itu 10 berpotensi atau 10 memberikan tawaran teknologi bisa menyelesaikannya. Dan teknologi yang dimaksud adalah kebanyakan teknologi informasi. Terbukti 80% dari teknologi aplikasi yang dikembangkan sudah berhasil membantu kontribusi terhadap pencapaian SDG. Dan 90% itu semuanya berbasis pada listrik. Ini adalah berbagai perusahaan yang sekarang sudah berkembang. France itu membuat satelit untuk bisa memetakan citra bumi kita dari berbagai segi. Ya, kemudian Ellipsis itu membuat program untuk nge-track polusi plastik di bumi ini. Vitreo itu dikembangkan untuk melihat limbah kimia, limbah industri, dan lain sebagainya. Kami tunggu karya-karya dari teman-teman sekalian yang bisa lahir idenya, bisa lahir prototipenya dari sentimeter yang keren ini. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Prof. Eko yang telah memaparkan materi tentang SDG, materi yang sangat menarik banget Pak dan inovatif. Terima kasih Pak. Kita buka sesi tanya jawab sekarang. Saya undang kembali untuk yang mau bertanya boleh tulis di kolom chat atau raise hand ya. Jangan lupa sebutkan nama. Terima kasih. Nah, itu ada yang raise hand, Malabai. Ya boleh, silakan. Silakan, Pak Malabai. Dibut ya, unmute. Terima kasih Prof. Sama-sama Pak. Ya, salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Prof. Ya. Perkembangan dengan
dari sisi perkembangan program studi yang kian marak tampil Prof, dan beberapa lulusan yang tampil juga. Yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana integritas atau interaksi dari setiap kepakaran Prof, khususnya dari lulusan teknik elektro, lulusan dari teknik kelistrikan dan sebagainya, yang tentunya tidak semata dari keutamaan sebuah kedisiplinan teknologi informasi, khususnya di program MBKM seperti ini. Makasih. Selamat pagi, Prof. Terima kasih banyak Pak Malabai. Kita saling ngobrol Pak ya. Saya selalu bilang sama anak-anak siswa informatika begini. Kalau di kampus itu, siswa informatika itu kalau pacaran sama jurusan lain, sama prodi lain begitu. Jangan pacarannya sama orang-orang informatika aja atau sama elektro atau mesin, terlalu deket itu Pak. Karena begini, IT itu bisa memecahkan berbagai masalah kehidupan. Cuman orang-orang informatika itu taunya cuman wilayah informatika saja. Dia tidak tahu bagaimana masalah di dunia kesehatan itu banyak sekali. Di dunia sosiologi, di dunia bahasa, di dunia transportasi, dan lain sebagainya. Saya kasih contoh ya, Pak Malabai ya. Contohnya begini Pak. Di kampus itu ada toilet, betul ya Pak Malabai ya? Ya, misalnya saya setiap pintu di toilet itu saya kasih sensor lah, sensor kecil yang bisa menghitung berapa kali orang keluar masuk toilet di hari itu. Bagi orang informatika, dia bilang begini, apa susahnya Pak? Itu mah terlalu gampang. Betul ya Pak ya? Karena dia tidak tahu konteksnya apa. Tapi kalau Anda bertemu dengan orang kesehatan bilang begini, wah itu bagus Pak. Kenapa? Katakanlah ada satu toilet, kemudian di situ ada 100 mahasiswa di dekat toilet itu. Ketika dihitung dalam satu hari, ternyata buka tutup toilet itu terjadi 600 kali. Berarti rata-rata mahasiswa itu berapa kali ke toilet dalam satu hari Pak? Berapa Pak? 600 dibagi 100 berapa Pak Malabai? Nah, tolong Pak Malabai dibukakan itu, di unmute Pak host. Saya. Nah, udah, silakan Pak. Nah. Ya Pak Malabai. 600 kali pintu dibuka, ada 100 mahasiswa. Berarti satu mahasiswa membuka rata-rata berapa? Iya Pak. Hasilnya membuka 6 kali kan? 6 kali dia. Tahu nggak, bagi orang informatika dia nggak paham 6 kali so what begitu kan? Tetapi bagi dunia kesehatan itu indikasi kemungkinan mahasiswa itu sekarang sudah kena diabetes. Nah, karena setengah hari sering ke kamar mandi, itu kecenderungannya terjadi pembuangan gula itu Pak. Nah, bagi orang informatika itu sederhana. Tapi bagi orang kesehatan itu sesuatu banget gitu. Jadi teman-teman yang mau bikin skripsi atau dosen-dosen yang mau membuat tugas, main dulu ke dosen-dosen dari program studi lain. Kita tanya masalah realnya apa. Seperti apa kalau kita ke bagian program studi transportasi. Dia pasti akan ngeluh masalah traffic, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau ya Pak Malabai ya. Itu kebanyakan lampu lalu lintas kita itu di settingnya fix. Mau ada nggak ada mobil ya kan? Ada nggak ada mobil, ya lamanya nunggunya sekian, bener nggak Pak? Iya. Padahal kan mestinya hijaunya lebih lama untuk antrean yang lebih panjang, betul ya Pak? Nah, merahnya lebih sedikit. Sekarang saya tanya Pak Malabai, kalau lagi ada perempatan kena lampu merah, terus ada ambulans lewat, di belakang ambulans nunggu, apa yang terjadi di lampu merah Pak? Ambulansnya bisa ke depan nggak? Mandek dulu. Mandek kan? Tapi kita bisa buat aplikasi, kalau terdengar suara ambulans, mata otomatis, traffic light-nya jadi hijau, tempat lain jadi merah. Sehingga ambulansnya bisa maju. Bener gak Pak? Betul Pak, sensor main.
ide-ide itu baru akan dapat kalau kita ngobrol sama program studi yang lain. Intinya itu Pak Malabai. Ini bagaimana kalau mereka ngobrolnya, mohon izin Prof, sedikit klarifikasi sedikit. Ya. Kita kan terkungkung dengan stigma ini, Prof. Maksudnya suatu distribusi mata kuliah. Katakan Kaprodi sudah mengasisi mahasiswa untuk menginskripsi, lantas di forward ke pembimbingnya sudah doktrin begini, akhirnya terkotak-kotak juga jatuhnya, Prof. Betul ya, Prof? Makanya Pak Menteri membuat MBKM. Iya. Supaya terpaksa untuk kerjasama. Di kampus saya sekarang, setiap skripsi, setiap tesis harus melibatkan prodi lain. Kalau enggak, dia nggak bisa maju proposal itu. Nah, saya bikin aturan itu, Pak. Kalau enggak, jadinya itu aja, Pak. Analisa rancangan, bosen saya, Pak. Betul ya, Pak ya? Betul, kalau pas dari UML. Kalau saya dibalik, saya tanya, apa masalahnya? Kalau perlu apa, Pak? Kalau perlu misalnya di tempat Bapak apa? Skripsi mahasiswa informatika harus memberikan kontribusi terhadap 17 SDG. Salah satu pilih silahkan. Bisa kan, Pak? Sangat bisa, Pak. Itu bisa menjadi kesepakatan kita di sentimeter ini. Nah, saya sudah mulai begitu, Pak. Harus ada hubungannya. Tidak boleh karya kita hanya berada di ruang hampa. Tetapi harus minimal menghasilkan prototipe yang bisa dipakai untuk memberikan kontribusi. Itu Pak Malabai. Oh, kalau gitu pembimbingnya disigor aja ya, Pak? Disigor lagi bahasanya, bahasa agama. Disilang aja ya, Prof ya? Jadi, harus disilang, iya kan dia juga pembimbingnya dari prodi lain begitu, Prof? Betul, pembimbing kedua, Pak. Ya, betul. Nah, begitu, Terima kasih Pak. banyak, Prof. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaan dari berikutnya, Prof, ada pertanyaan dari kolom chat ini, Prof, Ya. dari saudara Saiful Nikmatus Saputra. Izin bertanya, apakah memungkinkan teknologi menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di Indonesia, di mana pengambilan keputusan sangat berpihak pada seseorang? Oke. Sangat bisa. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Misalnya apa? Ya. Saya banyak sekali punya aplikasi-aplikasi yang Anda bisa buat terkait dengan hukum. Misalnya tadi Anda mengatakan berpihak pada seseorang, gitu kan ya. Kita tidak bisa membuktikan berpihak pada seseorang kecuali kita bisa melakukan simulasi berbasis neural network misalnya. Saya bayangkan begini ya. Kan kita menduga berpihak pada seseorang. Tapi kita nggak tahu bagaimana caranya orang itu kok bisa berpihak. Saya bisa memetakan hakim yang bertanggung jawab pada posisi itu, kemudian pengacaranya, kemudian jaksanya, kemudian pembelanya gitu ya. Saya akan coba buat peta hubungan antar mereka. Jangan-jangan keponakan dari sepupunya hakim itu adalah ipar dari terdakwa. Wah. Kalau manual kan nggak bisa dilihat, Mbak. Gimana manual saya mau ngelihat? Nggak bisa. Tapi kalau kita bikin bentuk network dengan note dan pad gitu ya, hubungan yang jauh itu bisa terdeteksi bahkan sebelum keputusan dilakukan. Jadi saya bisa membuat sebelum masuk ke pengadilan, saya ingin memastikan bahwa hakim-hakim yang ada di sana, jaksa-jaksa yang ada di sana, dan terdakwa itu tidak memiliki hubungan lebih dari 6 level atau 6 degree of separation. Dari ipar, dari saudara, dan lain sebagainya. Data yang kita pakai, media sosial, kita pakai kartu keluarga, kita pakai KTP, kita pakai akte notaris. Dari situ Anda bisa tahu. Ya kan? Jangan-jangan mereka pernah telepon-teleponan. Kita ambil data dari Excel, dari Telkomsel. Jadi pengadilan itu bersih benar-benar. Nah, bisa kan ya? Kan Anda belajar network itu. Network note dan pad. Nah, itu bisa kelihatan nanti. Jadi pengadilan sebelum dimulai, masyarakat bisa melihat adakah hubungan antara pelaku-pelaku itu semua. Gitu, Mbak.
Ya Prof, jawaban yang sangat menarik sekali Prof. Semoga untuk kedepannya aplikasi di bidang hukum sudah bisa berjalan dengan baik ya Prof ya. Ya. Keadilan ditegakkan di negeri kita ya Prof. Betul. Ya. Terima kasih Prof atas pemberian materi dan untuk sesi tanya jawab sudah habis Prof. Terima kasih Mbak. Ya. Salam untuk Pak Rektor yang saya hormati, Pak Kurniawan Terima kasih ya. banyak Prof Eko, sehat selalu. Semoga ilmu yang bermanfaat dari Prof Eko dapat kita amalkan ya teman-teman. Tetap bersemangat untuk menciptakan karya-karya yang inovatif di era digitalisasi ini. Amin. Baiklah Amin. selanjutnya